Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang berbahagia, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin di Musalla Al-Ikhlas Tanah Laut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai karenanya. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini di hari yang alhamdulillah sejuk, kada humap, mendung. Apa ujar kita mendung itu? Muru, harinya muru. Di hari nang muru kita masih kawat tulakan tumatan rumah ampah ke masjid ini ada nang bahonda, ada nang bamotor, ada nang bajalan batis, tang parak banar bajalan batis. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk sama-sama menuntut ilmu, belajar agama yang mulia ini, agar kita semakin mengenal Allah,
mengenal agamanya dan mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berkumpul untuk menguatkan tali persatuan, tidak. Tapi lebih utama daripada itu untuk menuntut ilmu. Di situ bedanya dakwah ini dari dakwah yang lain. Amun dakwah yang lain babahanu atau sabarataan atau karancakan nya kajian atau perkumpulan seperti ini, tujuannya ya gasan bakumpulannya itu yang utama. Amun kita kadah gasan menuntut ilmunya, ces keimanannya, itulah dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Adapun dakwah lain sering dijadikan yang utama nang kayak apa kita bisa berkumpulan, semakin kuat ikatan kita, semakin kuat persatuan kita, tidak gampang goyah dan pecah dan sebagainya. Itu tujuan utamanya sering. Kita bukan itu tujuan utama. Itu salah satu tujuan, tapi bukan tujuan utama. Tujuan yang paling utama adalah untuk menuntut ilmu tuh, Pak. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Nang kaya kita sembahyang, Pak. Pian ma ambil banyu gasan ba air, wudu. Kita sholat, kita tilawah Al-Quran, kita bersedekah, kita berzakat, kita berpuasa sunnah. Itu kan ibadah. Sekarang bermajelis ilmu pun juga ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Adapun sebagian kelompok karancakannya amun kada sabarataan bakumpulan nang kaini supaya kita semakin kuat persatuannya, kada pecah. Karena yang dituju itu adalah kekelompokannya. Kayak apa kelompok kita nih bisa pisit sabarataan, kada ada yang goyah, kada sabarataan kita satu kepala dalam hal ini. Semua kita tidak ada sedikit pun yang menyeleneh dari aturan-aturan ADRT kelompok kita atau yayasan kita atau ormas kita, kada. Nah, enggak itu nang dipikirkan yang utama. Adapun kita bukan, adalah menuntut ilmu. Karena kalau seseorang menuntut ilmu syar'i dengan baik dan benar, maka otomatis nang di bawahnya baik juga. Akhirnya persatuannya karena Allah, persaudaraannya karena Allah, mengemban tugas baik pada pekerjaan atau dalam sektor dakwah juga akan benar. Kenapa? Karena seseorang betul-betul menuntut ilmu syar'i. Masalahnya kadang-kadang kita dapat ilmu pada satu sisi, pada satu sisi yang lain kita belum dapat ilmunya. Sehingga kita jatuh pada kesalahan di dalam menyikapi ini dan itu disebabkan karena apa? Karena kelemahan kita pada sektor tersebut, kelemahan ilmu dalam hal itu. Maka oleh karena itu kewajiban bagi kita semua, saya ingatkan diri ulun pribadi dan kita sabarataan untuk terus menuntut ilmu. Jangankan
Pian bapak-bapak, guru-guru kita nang rancak ke sini nah, itu tidak pernah putus dari nuntut ilmu. Siapa saja contohnya? Ustadz kita Dr. Haikal Basyarahil. Itu tidak pernah putus nuntut ilmunya, Pak. Apa buktinya? Sebelum beliau mengisi kajian yang agak berat, umpamanya di Banjarbaru atau Banjarbasir, menyempatkan untuk memurajaah apa yang akan disampaikan di mobil. Nah, itu dilihat pian langsung betakun lawan sopir-sopirnya itu. Di mobil kadang-kadang menyempatkan baca kitab atau suatu PDF. Di antaranya juga Sidin masih eksis dan aktif menulis penelitian yang ditugaskan oleh apa? Dewan Fatwa Al-Irsyad. Kalau beliau dapat tugas ini, pian ya. Pian ini, Sidin dapat, itu Sidin termasuk dari penelitinya. Amun meneliti maulah kada membuka-buka buku, Pak, membilak-bilak buku. Ya kada? Pasti dibilak-bilak buku tuh. Kitab ini. Pinik juga. Menuntut ilmu juga Sidin sebelum Sidin menghasilkan suatu riset, pasti Sidin membuka-buka kitab. Cari sini, cari situ dari berbagai sumber dan referensi. Kadang-kadang terpaksa harus mencari referensi yang bersifat audio, bukan hanya yang bersifat tulisan, demi mendapatkan hasil yang maksimal dari risetnya. Di antara lagi guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah, sampai detik ini masih tercatat sebagai mahasiswa program S2 di Universitas Islam Internasional, Universitas Madinah Internasional yang ada di Malaysia, jurusan hadis. Masih belajar nang kayak kita juga, cuman Sidin belajarnya jarak jauh. Mungkin kalau sudah saatnya Sidin sidang, baru Sidin ke sana. Tapi belajar terus, ada saatnya jam-jam berapa Sidin kuliah tuh ada. Tuh guru kita Pak Ai masih kada tuntung-tuntung belajar. Kita kah bepandah tuntung? Hah? Wani benar. Siapa lagi di antara guru kita di sini? Ya, Ustazuna Doktor siapa? Saddam Hussein. Ulun kurang tahu jelas, tapi intinya beliau salah seorang dosen di apa itu namanya yang di Jember itu, STDI Imam Syafi'i ya. Namanya dosen itu pasti ada mengoreksi skripsi mahasiswa. Amun mengoreksi kada mengmurajaah ilmu, kada mengulang ilmu, bisa kada Pak? Mengoreksi itu kan perlu murajaah juga. Ketika Sidin mengoreksi, pasti Sidin akan, nah ini kayaknya ada sesuatu nih, nah coba Bang aku lihati. Oh ya, dicatat. Ini hasil koreksiannya atas apa? Atas skripsi mahasiswanya. Maulah ada murajaah juga, pasti murajaah Sidin. Ya,
pasti murajaah. Intinya guru-guru kita juga tidak pernah putus dari nuntut ilmu. Yang ulun sebutkan hanya 3, yang lain masih banyak yang ulun tidak sebutkan karena tidak ada waktu dan juga mungkin pengetahuan ulun kurang tentang mereka. Ya, pengetahuan ulun kurang tentang mereka. Jadi kita sebagai jamaah kaum muslimin yang ada di sini, ini saban minggu kah saban berapa kali kajian ada di sini? 2 kali sepekan. Nah, alhamdulillah 2 kali sepekan lumayan pas ya, sesuai dengan jarak yang kebetulan tidak semua kita dekat. Kemudian juga keberadaan guru yang tinggal di sini belum ada. Tapi kan calon-calon insya Allah sudah ada yang kuliah di mana di luar daerah, alhamdulillah, atau yang sedang pesantren sudah ada. Intinya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus semangat menuntut ilmu. Jangan sampai hanya guru-guru kita saja yang menambah ilmu, sedangkan kita tidak pernah berusaha menambah ilmu. Dan diusahakan untuk menjaga adab. Adab menuntut ilmu itu adalah dengan mencatat. Siapapun kita, nang kuat kehafalannya. Apalagi nang kada kuat. Amun nang kuat umpamanya kayak Imam Bukhari, mungkin masih maklum kalau dia tidak mencatat. Karena apa? Semua masuk di kepala. Tapi di mana kita dari Al-Bukhari rahimahullah? Terlalu jauh kita dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ingat, di sana ada saudara-saudara kita dari berbagai aliran yang menyandarkan aliran mereka kepada Islam. Tapi sayang mereka belum diberi taufik untuk mengenal akidah yang lurus dan sunnah Rasulullah SAW dengan baik. Tapi kalau kita perhatikan, tidak sedikit dari mereka yang menunjukkan pengorbanannya demi mendapatkan apa yang mereka kejar dari yang mereka yakini di dalam agama ini. Mengorbankan waktu, mengorbankan fisik, dan itu menunjukkan militansi mereka. Kita sebagai penuntut ilmu yang sejati, di antara yang menunjukkan militansi kita di dalam menuntut ilmu adalah mencatat. Mencatat. Itu yang menunjukkan militansi kita di dalam beragama. Karena pulang amun kita tak dapat di aliran lain, militansi beragamanya tak lain pula. Umpamanya nih, nang sudah dianggap militan tuh, nang bujur-bujur ada di hadapan guru, tak ngantuk-ngantuk tetap aja hadir. Nang di belakangnya paham-paham mauruti. Nah, dipiciki awak. Tak. Jadinya apa? Hilang ngantuknya. Nah, harat alhamdulillah. Kayak patin apa jar guru? Kira-kira demikian. Nah, kira-kira aja lagi. Nang kayak itu militan bagi sebagian orang. Kayaknya ada pulang nang lain, militannya kayak apa? Militannya amun sudah kita nih bersamaan, kawin jangan jauh-jauh. Anak kita lawan anak bubuhan kita aja juga. Di situ militansinya apa? Dirasakan oleh mereka apa? Di situ lebih terlihat ditampak di situ. Penampakannya di sana. Nah, sekarang kita di majelis ilmu ini penampakan militansinya di mana ini?
Amun kada beradab menuntut ilmu, diantaranya menulis. Tapi ulun pun juga muhasabah diri. Tentunya kada sabaratan orang nyaman menulis. Ada yang mungkin kada terbiasa mencatat. Karena mungkin pendidikan yang sebelumnya agak kurang sehingga mencatat itu tidak cepat. Sehingga hadir majelis ilmu tidak mencatat pun, itu pun sudah sangat baik. Dan itu sudah sangat mulia walaupun tidak bisa mencatat karena ketidakmampuan. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bukan. Ulun mengingat Rana Sulumat. Bujur Imam Ahmad bin Hambal. Yang hadir di majelis sidin nang mencatat tuh hanya 400. 600 kada mencatat. Berarti kita banyak nang kada mencatat daripada nang mencatat. Nang 600 ni takuni kenapa buhan ikam kada mencatat? Ujar buhannya, kami ni dapat daripada akhlaknya Imam Ahmad, kurihing sidin, nah kelembutan sidin, yang ada ketegasan sidin, sariknya sidin nang karena Allah, santunnya sidin pada tempatnya, ya kada, takutannya sidin di suatu yang membuat sidin takutan, sedihnya sidin di waktu sidin sedih ketika di majelis, itu sudah luar biasa bagi kami. Jadi kami itu belajar dari akhlak sidin. Bujur pang kami kada mencatat. Cuman yang kami dapatkan dari melihat sidin, akhlak sidin, perangai sidin, kelakuan sidin, itu gin hard benar sudah. Akhirnya yang 600 ini tidak tercela. Bagus juga, tapi mun kawa ada napak nang kawa disangui ke rumah, ada kawa membarakat, ya kada, hadir kajian kawa bawa bulik, napakah dari nang disampaikan tuh masih ada nang kawa di bawa bulik. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, kajian kita sekarang ini apa Ustaz? Sudah selesai dah kajian kita nih. Sudah tuntung dah Ustaz. Kita tutup kali lagi. Belum. Mualim, Bapak, Guru. Sudah belum lah, masuklah. Baik. Oh, belum ada. Kira ulun sudah tuntung dah. Keluar kita bisa ya lagi. Baik, berarti kajian kita sekarang ini adalah apa? Tafsir tafsir ayat ke-34 dari surah An-Nisa. Sebenarnya ayat 34 ini sangat kuat hubungannya dengan ayat ke-35. Jadi nang kaya hamba, ada rasa hambarnya sedikit. Amun kita kada meneruskan satu ayat supaya sempurna kisahnya. Ya kada? Supaya kisahnya sempurna. Sebelum kita lanjutkan, ulun persilahkan kepada Bapak yang hadir atau Ibu, jangan Ibu, Bapak atau anak-anak kita yang hadir di sini atau saudara yang hadir di sini untuk membaca dua ayat ini. Ayat 34 dan ayat 35. Silakan. Siapa nang jadi qori di kampung biasanya? Mun ada acara arisan, dulu ginian lah. Acara apakah di kampung? Nang disuruh kepala desa atau Pak RT untuk mengaji biasanya siapa? Silakan. Membaca ayat 34 dan ayat 35. Silakan.
Maulah ulun nang ceramah ulun juga mengaji pian sadang juga. Sadang juga pian. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Cukup, ulun terjemahkan dulu lah. Kaum laki-laki itu qawamun, pemimpin, penguasa atas kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Apa penyebabnya? Pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah memberikan kelebihan atas sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya laki-laki pada umumnya Allah berikan kelebihan yang tidak Allah berikan pada kaum wanita. Di antaranya adalah kekuatan fisik dan akal. Kekuatan fisik dan akal. Penyebab yang kedua, wabima, lihat di pulang ayatnya. Jadi lihat ayat cangi ulun, lihat di ayat cangi ulun kayak itu pian. Wabima anfaqu min amwalihim. Ini alasan kedua yaitu dan dengan penyebab karena laki-laki itulah yang menafkahi wanita dengan harta mereka. Karena pada asalnya yang memberi nafkah siapa Bapak? Suami. Bukan istri, itu hukum asalnya. Yang memberi nafkah adalah suami. Di antaranya adalah mahar di awal pernikahan. Nah, mahar itu lain dari bibinian, tapi dari lalakian. Amun di Tanah Minang, yang sekarang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saudara kita yang sedang diuji oleh Allah, tertimpa musibah. Ya, tolong doakan Pak, siang dan malam saudara kita yang ada di sana. Di antara salah satu adat di sana, di sebagian daerah, khususnya di daerah Pariaman. Kalau orang Minang menyambat Pariaman itu piaman. Amun masih menyebut Pariaman tuh lain orang Padang berarti. Pariaman tuh disambat apa? Piaman. Jadi amun pian melihat ada rumah makan, rumah makan Pariaman, nanti pian datangi jajak. Oh ini piaman nih. Wow, itu langsung dia hormat. Orangnya bisa nyebut piaman berarti ini orang daerah kita nih. Nah, tapi amun pian menyambat Pariaman nih lain orang wadah kami nih. Biasa-biasa aja buhannya. No kurhinggai. Ketujuh benar Bapak, alhamdulillah. Banyak besi kawan pian orang Padang, Pak? Banyak punya teman? Tidak banyak. Alhamdulillah. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yalah. Nafkah. Dia afwan ulun tadi tersinggung tadi di antara kebiasaannya apa? Orang Pariaman itu ada masih kebiasaan bibinian nang melamar nang mengawini lalakian. Jadi lain lalakiannya nang mengawini bibinian. Terbalik. Jadi bibiniannya nang melamar lalakian. Sehingga itu berefek kepada kepemimpinan juga. Karena ketika dalam berumah tangga, di situ akan tampak bibiniannya juga sangat kuat kepemimpinannya. Beda dalam pandangan Islam. Yang memimpin itu hanya satu, yaitu laki-laki. Makanya ini jualah yang salah satu diperangi oleh Imam Bonjol Bahari. Kita baca kalau sejarah Bahari lo. PSB dapat berapa PSBB Bapak? Lupa. Mas Zainuddin PSBB dapat berapa? Kelahiran tahun berapa Mas Zainuddin? 8 berapa? 82. Udah belajar PSBB kok. Ya, dapat berapa Bapak PSBB? Ada yang dapat 10 lah. Nah,
Jadi Imam Bonjol itu, Sidin tuh, di antara yang Sidin perangi adalah khurafat dan syirik. Syirik dan khurafat serta bid'ah. Di antaranya adalah adat-adat masalah perkawinan yang ada di sana. Yang seperti ini termasuk yang Sidin perangi. Dan dahulu Belanda itu mengadu domba antara kaum adat dengan bubuhan Sidin. Apa kaum Padri kan orang? Nah, perang Padri. Nah, terjadilah di situ. Jadi sebenarnya Sidin berdakwah dengan halus dan lembut. Tapi Belanda memanasi bubuhan adat. Supaya bubuhan adat ini melakukan perlawanan terhadap Sidin. Padahal Sidin itu sebenarnya lurus, hendak mengajak umat dengan lembut. Saudara-saudara saya saja yang jatuh kepada kesalahan, saya ingin luruskan. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ya, lanjut. Mas Habil. والصالحات قانتات حافظات